Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab 8, Valuation of Inventory. Terlebih dahulu, mari perkenalkan dengan kami, saya Muhammad Nafal Jafir dengan NPM terakhir 431. Inventory issue. Inventory adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal ataupun barang yang akan digunakan maupun dikonsumsi dalam proses produksi barang yang akan dijual. Pada perusahaan dagang, barang biasanya dibeli dalam kondisi siap dijual kembali. Persediaan yang belum terjual dilaporkan sebagai merchandise inventory, sehingga pada laporan keuangan umumnya hanya muncul satu akun persediaan, yaitu inventory. Sedangkan pada perusahaan manufaktur dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu pertama, raw material, merupakan bahan baku yang masih tersedia dan belum dimasukkan ke proses produksi. Selanjutnya adalah work in process, yaitu persediaan barang yang masih dalam tahap pengerjaan. Selanjutnya adalah finished good, yaitu barang yang telah selesai diproduksi tetapi masih belum terjadi pada akhir periode. Inventory cost flow. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan yang menjual atau memproduksi barang harus melaporkan inventory dan cost of goods sold. Perusahaan menggunakan 2 sistem utama, yaitu perpetual system dan periodic system. Aliran biaya persediaan umum biasanya adalah sebagai berikut. Beginning inventory ditambah cost of goods purchase menghasilkan cost of goods available for sale. Barang yang terjual akan dipindah ke cost of goods sold, dan barang yang belum terjual pada akhir periode akan menjadi ending inventory. Selanjutnya adalah perpetual inventory system. Sistem perpetual mencatat perubahan akun persediaan secara terus-menerus setiap kali terjadi pembelian atau penjualan. Keunggulan utama sistem perpetual adalah perusahaan selalu memiliki catatan mutakhir mengenai saldo, inventory, dan cost of goods sold. Karakteristik utamanya adalah pembelian barang dagang atau bahan baku dicatat langsung ke akun inventory. Freight in juga dibebankan inventory. Return pembelian, potongan, dan allowance dikreditkan langsung ke inventory. Pada saat penjualan terjadi, perusahaan langsung mencatat cost of goods sold dengan mendebit cost of goods sold dan mengkreditkan inventory. Terdapat subsidiary ledger untuk mencatat jumlah dan biaya tetap jenis persediaan sebagai alat pengendalian. Selanjutnya dalam sistem periodic, jumlah persediaan di tangan harus ditentukan secara berkala melalui perhitungan fisik. Pada sistem ini, cost of goods sold bersifat residual karena bergantung pada hasil physical count persediaan akhir. Selama periode berjalan, semua pembelian dicatat dalam akun purchase. Pada akhir periode, total pembelian ditambah ke persediaan awal untuk memperoleh cost of goods available for sale. Cost of goods sold dihitung sebagai selisih antara cost of goods available for sale dan ending inventory. Selanjutnya, comparing perpetual and periodic system. Perbedaan utama antara keduanya adalah perpetual system memberikan informasi yang selalu diperbarui karena setiap transaksi pembelian dan penjualan langsung memengaruhi akun persediaan. Sedangkan periodic system lebih sederhana, tapi informasi persediaan dan harga pokok penjualan baru diketahui dengan tepat setelah perhitungan fisik dilakukan. Selanjutnya adalah inventory control. Secara ideal, perusahaan menginginkan catatan yang terus-menerus mengenai jumlah persediaan dan harga pokok penjualan. Kemajuan dan keterjangkauan perangkat lunak akuntansi membuat sistem perpetual menjadi lebih layak digunakan oleh banyak bisnis. Namun, tidak semua perusahaan dapat menerapkan sistem perpetual penuh secara ekonomis. Banyak perusahaan kemudian menggunakan modified perpetual inventory system. Sistem ini mencatat perubahan jumlah persediaan secara rinci, tapi hanya dalam kuantitas, bukan dalam nilai uang. Walaupun begitu, terdapat risiko. Karena itu, perusahaan perlu melakukan verifikasi berkala melalui perhitungan, penimbangan, atau pengukuran aktual, lalu membandingkannya dengan catatan rinci persediaan. Saya Farhanisa Saputra dengan NPM terakhir 193. Selanjutnya determining cost of goods sold, yaitu barang yang dijual dalam satu periode tidak selalu sama dengan barang yang dibeli atau diproduksi pada periode tersebut. Karena itu perusahaan harus membagi biaya barang yang tersedia untuk dijual menjadi barang yang sudah terjual dan barang yang masih tersisa atau persediaan akhir. Ada rumus, yaitu biaya barang tersedia untuk dijual ya sama dengan persediaan awal tambah pembelian dibagi produksi selama periode. Yang kedua, harga
pokok penjualan atau HPP. Biaya barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Selanjutnya good and cost included in inventory. Yang pertama good include in inventory, yaitu good in transit, barang yang sedang dikirim tetapi belum diterima pada akhir periode. Penentuan kepemilikan tergantung pada syarat pengirimannya. Yang pertama ada FOB shipping point, kepemilikan berpindah saat barang dikirim oleh penjual. Barang masih dalam perjalanan tapi perjalanan tetap menjadi persediaan pembeli. Yang kedua FOB destination, kepemilikan berpindah saat barang diterima pembeli. Selama masih dalam perjalanan menjadi persediaan penjualan. Selanjutnya ada consignment goods. Konsinyasi adalah sistem penjualan di mana pemilik barang atau konsignor mengirim barang ke pihak lain. Penerima barang atau konsigne menjualkan barang tersebut. Selanjutnya ada special sales agreement. Kadang transaksi penjualan memiliki kondisi khusus yang membuat pengakuan persediaan menjadi lebih rumit. Contohnya seperti penjualan dengan perjanjian pembelian kembali dan penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi. Yang kedua ada cost include in inventory. Pertama ada produk cost. Biaya produk adalah biaya yang melekat langsung pada persediaan. Biaya ini dicatat dalam akun persediaan karena diperlukan untuk membeli barang atau menyiapkan sampai siap dijual. Komponen biaya produk ada 3, yaitu biaya pembelian, konversi, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada period cost. Berbeda dengan biaya produk, biaya periode tidak dianggap sebagai bagian dari nilai barang di gudang. Biaya ini langsung diakui sebagai beban di laporan laba rugi pada periode terjadinya. Mengapa tidak dimasukkan ke persediaan? Karena yang pertama beban penjualan dianggap lebih berkaitan dengan barang yang sudah laku terjual, bukan barang yang masih ada di gudang. Yang kedua ada beban administrasi, terlalu umum dan tidak berhubungan langsung dengan proses produksi sehingga alokasinya dianggap subjektif atau asal. Perkenalkan, nama saya Belia Ekarsjana dengan NPM akhir 004. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diskon pembelian atau purchase diskon. Ini merupakan potongan saat pembelian yang biasanya terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada diskon kuantitas, yaitu potongan harga karena membeli dalam jumlah besar. Seperti ketika kita membeli 1000 unit, maka akan mendapatkan diskon 5%. Yang kedua ada diskon pembayaran cepat, yaitu potongan jika membayar sebelum jatuh tempo. Contohnya seperti 2/10 and 1/30, yaitu kita mendapatkan diskon 2% ketika kita membayar dalam waktu 10 hari dan batas waktu pembayaran 30 hari. Nah, yang ketiga ada diskon promosi, merupakan potongan untuk pembelian bagi pelanggan baru atau yang pertama kali membeli. Nah, diskon ini dicatat sebagai pengurang biaya persediaan, bukan sebagai pendapatan. Selanjutnya adalah pencatatan persediaan. Persediaan dicatat menggunakan 2 metode, yang pertama gross method dan net method. Gross method adalah pencatatan dengan mencatat pembelian secara penuh dan diskon dicatat sebagai pengurang pembelian. Contoh, ketika kita membeli 1000 unit seharga 10, maka total pembelian kita adalah 10.000 dengan syarat 2/10 and 1/30. Ketika kita membayar dalam waktu 10 hari, kita akan mendapatkan diskon 2%. Jadi dicatatnya adalah pembelian 10.000 dengan diskon 200 dan kas 9.800. Nah, yang kedua ada net method, yaitu pencatatan persediaan dengan mencatat pembelian yang sudah dikurangi dengan diskon. Ketika diskon itu tidak diambil, maka akan dijadikan sebagai beban, yaitu purchase discount loss. Contohnya ketika kita membeli 1000 unit seharga 10,
maka diskonnya 2% langsung dicatat 9.800 pada saat terjadi transaksi. Namun ketika kita terlambat membayar dan diskon 2% hangus, maka dicatatlah diskon sebagai beban. Selanjutnya ada cost flow methods, yaitu metode arus persediaan. Ada 3. Yang pertama yaitu specific identification atau identifikasi spesifik, yaitu cocok untuk barang unik atau mahal yang bisa dibedakan secara fisik. Biaya barang yang terjual dicatat sebagai biaya aktual. Begitu juga dengan persediaan yang tersisa. Contohnya seperti rumah tunggal, perhiasan, mobil, dan furnitur mahal. Dan kelemahan dari metode ini adalah bisa dimanipulasi manajemen karena memilih biaya tinggi atau rendah untuk laba. Yang kedua, sulit mengalokasikan biaya tambahan seperti ongkos kirim atau diskon secara tepat karena menggunakan pencatatan biaya aktual. Yang kedua ada average cost, yaitu rata-rata biaya. Merupakan pencatatan dengan menghitung biaya rata-rata dari semua barang yang tersedia. Untuk sistem periodik, rata-rata dihitung di akhir periode, dan untuk sistem perpetual, rata-rata dihitung setiap kali ada pembelian baru. Nah, kelebihan dari metode ini adalah mudah diterapkan, objektif, tidak mudah dimanipulasi, dan cocok untuk barang yang seragam dan juga sulit menelusuri aliran fisik persediaan. Yang ketiga adalah metode FIFO atau first in first out, yaitu pencatatan ketika barang pertama dibeli dan pertama kali dijual. Artinya ketika barang yang pertama kali dibeli itu merupakan barang yang pertama kali dijual. Persediaan akhir mencerminkan pembelian terbaru. Nah, kelebihannya adalah menyederhanakan aliran fisik persediaan akhir mendekati harga terkini, dan mencegah manipulasi laba karena tidak bisa memilih biaya tertentu. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu biaya lama dibebankan ke laba karena bisa menyebabkan laba kotor dan laba bersih tidak sesuai dengan biaya terkini. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu metode arus kas. Isinya biaya rata-rata, harga item yang ada di dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Bukan sebagai subjek manipulasi pendapatan, seringkali digunakan ketika perusahaan tidak memungkinkan untuk mengukur aliran fisik persediaan tertentu. Untuk selanjutnya yaitu metode rata-rata tertimbang dan rata-rata bergerak. Di layar PPT ada tabel untuk rata-rata tertimbang dan rata-rata bergerak. Yaitu metode arus biaya mencakup keluar pertama, masuk pertama, MKPK atau first in, first out. Diasumsikan bahwa barang digunakan sesuai urutan pembelian, perkiraan arus fisik barang dan persediaan akhir mendekati biaya saat ini, tidak dapat menandingkan biaya saat ini dengan pendapatan saat ini pada laporan laba rugi. Untuk pengertian first in, first out atau FIFO, metode manajemen persediaan di mana barang yang pertama kali masuk, dibeli atau diproduksi harus menjadi barang pertama yang keluar, dijual atau digunakan. Metode ini memastikan stok lama digunakan terlebih dahulu, mengurangi risiko kerusakan atau kadaluarsa, serta umum digunakan untuk penilaian harga pokok penjualan atau HPP yang lebih realistis. Untuk dampak kesalahan perhitungan atau pencatatan persediaan berdampak serius pada laporan keuangan dan operasional. Kesalahan ini menyebabkan salah saji pada laba bersih, harga pokok penjualan, HPP, dan total aset, serta menimbulkan inefisiensi operasional seperti kelebihan stok, penyimpanan berlebih, atau kekurangan stok yang berujung pada hilangnya pelanggan. Baik, itu pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.